Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Intan Podcast bersama aku Intan. Kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu judul yang menurut aku cukup menarik untuk dibahas, yaitu tentang dia yang datang dan pergi. People come and go. Dan untuk kamu yang sedang ada di fase ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sayangi, sedang ada di fase melepaskan, merelakan, dan juga mengikhlaskan seseorang yang pergi. Yuk, sini kita ngobrol sebentar. Ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan ke kamu. Pada dasarnya, memang sangat sulit rasanya untuk bisa bersikap baik-baik saja ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang memang kita sayangi. Rasanya tuh berat banget gitu. Kayak dunia tuh hilang separuh. Iya gak sih? Aduh, lebay ya. Tapi memang begitu adanya. Rasa sakitnya, rasa perihnya, rasa kehilangannya, semua benar-benar menancap di dalam hati. Kayak rasa kehilangan itu gak bisa diungkapkan pakai kata-kata gitu loh. Kayak dulu sebelum kenal mungkin kita akan berpikir bahwa hubungan ini semua akan baik-baik saja. Sampai akhirnya ternyata ada satu kendala, satu konflik, satu kejadian, ataupun memang hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti contohnya kematian, itu tiba-tiba datang dan merenggut kebahagiaan yang kita punya. Rasanya memang sulit ikhlas, tapi mau gimana lagi gitu kan. Kayak ngerasa gak sih pernah ada di posisi kayak gitu? Aku yakin sih setiap orang pasti pernah ngerasain. Ini bukan cuma tentang relasi antara kamu dengan doi ya, tapi bisa juga tentang relasi kamu ke orang tua, relasi kamu ke teman, ataupun orang-orang di sekitar kamu yang kamu cintai dan kamu sayangi. Yang perlu kita pahami adalah setiap pertemuan itu sudah dirancang dengan perpisahan. Dan memang ketika kita sudah berusaha untuk mengenal seseorang, kita sudah berusaha untuk dekat dengan seseorang, kita harus menyadari bahwa akhirnya itu pasti akan ada yang namanya perpisahan. Entah itu munculnya di awal-awal atau di akhir-akhir. Semua itu pasti ada masanya, gak mungkin kayak unlimited, gak mungkin kayak tak terbatas gitu, gak mungkin. Bahkan bukan cuma tentang doi aja ya, bukan cuma tentang orang-orang di sekitar kamu aja. Tentang kamu dan tubuhmu aja, kamu akan berpisah. Gak selamanya bakal satu badan di dunia terus, gak bakal. Makanya gini, ketika dia pergi, ketika dia meninggalkan kamu, entah karena alasan apapun, satu hal yang harus kamu tahu, kamu harus belajar untuk ikhlas. Dan mungkin kamu bertanya, ikhlas tuh gak mudah, gak semudah membalikkan telapak tangan yang bisa gitu aja terjadi, gak bisa gitu. Ya, I know, memang gak semudah itu. Ikhlas tuh harus ada tingkatan ilmunya gitu. Ya, makanya kalau misalkan memang tidak bisa langsung ikhlas, ya udah kita belajar perlahan-lahan untuk melepaskan. Yang harus difikirkan adalah gimana caranya supaya pertama, hati ini ngerasa terbebas dari rasa memiliki. Karena yang perlu kita sadari, semua hal di dunia ini yang sekarang ada di sekitar kita, yang kita tuh berasa kita lagi menggenggam hal itu gak akan selamanya jadi milik kita. Semua hal yang ada di dunia ini cuma titipan, dan kita gak bisa tuh memaksa agar semua tetap bertahan dalam genggaman kita. Gak bakal bisa. Dan ketika memang kamu lagi sakit banget rasanya ngelepasin dan pengen nangis, ya gak apa-apa, nangis aja. Ingat ya, nangis itu bukan tanda kamu lemah. Nangis itu tanda kamu masih punya hati. Dan nangis itu adalah salah satu bentuk dari luapan emosi kamu yang gak bisa kamu utarakan dengan kata-kata. Yang ada ketika kamu gak nangis, kamu gak bisa ngeluapin itu semua, yang ada sesak banget rasanya. Pernah ngerasain itu kan? Nahan nangis cuma biar kelihatan nggak cengeng gitu. Padahal mau kamu nangis ataupun enggak, itu semua hak kamu. Ingat ya,
Air mata tuh tujuannya bukan cuma untuk membasahi bola mata, tapi bisa juga untuk meluapkan segala emosi kesedihan yang kamu punya. Yang ada ketika kamu gak nangis, ya rasanya makin sesek, iya kan? Dan aku yakin, pasti setelah ini kamu ngerasakan sedikit takut untuk mengenal orang baru karena takut ditinggalkan. Bukan begitu? Gak apa-apa, kalau kamu memang punya niatan untuk menutup diri dalam sementara waktu, ya it's okay. Tapi ingat ya, sementara waktu, bukan selamanya. Trauma itu boleh, tapi harus bisa disembuhkan. Karena yang perlu kamu ingat, nggak semua orang kayak dia. Oke, masih banyak orang baik di luaran sana yang boleh banget kamu kenalin gitu. Boleh banget kamu dekati, boleh banget. Dan kamu gak boleh punya asumsi, ya semua cowok sama aja, semua cewek sama aja, no. Nggak, semua orang tuh nggak sama. Cuma kebetulan mungkin kamu bertemu dengan orang yang kamu rasa kurang tepat secara beberapa waktu terakhir ini. Kamu percaya deh, kamu harus yakin kalau suatu saat nanti kamu pasti dipertemukan dengan orang yang tepat. Jadi, pada intinya, sesakit apapun yang kamu rasakan saat ini ketika sedang ditinggalkan orang yang kamu sayangi, itu semua pasti akan menghilang. Rasa sakit itu pasti akan memudar. Kamu harus percaya akan hal itu. Karena seperti luka badan pun, luka fisik, ketika kita tergores pisau, seberdarah-berdarahnya itu luka, pasti lama-lama akan sembuh juga, iya kan? Semua ini cuma soal waktu, dan kamu juga butuh waktu untuk menenangkan itu semua. Dan aku berharap, semoga setelah ini, kamu bisa lebih kuat lagi, kamu harus bisa belajar ikhlas lagi, dan kamu bisa mengenal banyak orang yang tidak hanya sekedar datang untuk pergi, tapi datang untuk menetap, meskipun pada akhirnya juga akan dipisahkan. Tapi semoga perpisahan yang akan kamu alami bukan perpisahan karena sebuah konflik yang negatif. I hope so. Dan ya, itu aja mungkin yang mau aku sampaikan kali ini. Have a nice day for you. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan sampai habis. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.